Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya M. Subaidi Mukhtar, anggota DPRD Kabupaten Jombang dari fraksi Partai Kebangkitan Bangsa. Menarik, hari ini saya kedatangan tamu dari Basnas Kabupaten Jombang yang menggagas bahwa perlu ada sinergi antara pemerintah Kabupaten Jombang dengan Badan Amil Zakat dan Sedekah Kabupaten Jombang untuk melakukan upaya yang strategis di bidang pengentasan kemiskinan dan jaminan sosial di Kabupaten Jombang. Ini menarik karena pemerintah Kabupaten Jombang pada hari ini sudah menetapkan peraturan daerah tentang jaminan sosial dan pengentasan kemiskinan di Kabupaten Jombang, yang pada dasarnya adalah upaya strategis dari regulasi pemerintah Kabupaten Jombang untuk memberikan dasar kebijakan pemerintah membuat anggaran atau kebijakan anggaran pemerintah Kabupaten Jombang untuk menanggulangi kemiskinan dan memberikan jaminan di bidang pendidikan, di bidang kesehatan, dan pengembangan sumber daya manusia khususnya kepada kelompok-kelompok masyarakat mustadafin, yaitu masyarakat rentan secara sosial dan secara ekonomi. Tetapi problemnya adalah dengan ditetapkannya perda ini bahwa pemerintah tidak memiliki dana yang cukup besar untuk memberikan jaminan sosial dan penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Jombang. Ini problem yang cukup serius karena kita punya PAD yang stagnan dari angka yang tidak ada pertumbuhan yang cukup signifikan di Kabupaten Jombang. Oleh karena itulah maka strategis manakala Basnas disinergikan untuk melakukan proses kebijakan penanggulangan kemiskinan dan jaminan sosial kepada masyarakat. Misalnya sekarang adalah bagaimana sekarang memberikan jaminan kesehatan bagi masyarakat miskin yang setiap saat saya selalu ketemu dengan fakta bahwa masyarakat kita tidak keseluruhannya memiliki jaminan kesehatan. Yang pertama. Yang kedua, soal pendidikan misalnya aja. Bagaimana memberikan jaminan keberlanjutan pendidikan kepada kelompok masyarakat rentan, kepada kelompok mustadafin ini. Terutama di jenjang pendidikan yang pasca SLTA. Ini juga problem yang harus disinergikan dengan Basnas. Oleh karena itulah maka strategis manakala pemerintah kabupaten dengan ditetapkannya peraturan daerah tentang jaminan sosial dan penanggulangan kemiskinan ini dengan Basnas. Tergantung bagaimana sebenarnya strategi yang dilakukan oleh Basnas dan tentu didukung oleh pemerintah Kabupaten Jombang. Untuk menggunakan dana umat ini memberikan jaminan sosial dan penanggulangan kemiskinan. Ini saya pikir cukup menarik. Karena perda ini tidak bisa spesifik mengatur tentang zakat karena ada sedikit kendala bahwa perda tidak boleh mengatur tentang agama, maka kemudian ada peluangnya di dalam perda itu ada partisipasi masyarakat, dan partisipasi masyarakat termasuk di dalamnya adalah Basnas. Tinggal bagaimana kemudian peraturan kepala daerah memberikan ruang untuk mensinergikan antara peraturan antara pemerintah Kabupaten Jombang dalam hal ini jaminan sosial dan penanggulangan dengan Basnas. Ini yang menurut saya strategis karena sekali lagi bahwa pemerintah Kabupaten Jombang tidak punya cukup banyak dana anggaran untuk menanggulangi kemiskinan. Sehingga bagaimana pemerintah melihat bahwa ini adalah potensi non-budgeter untuk digunakan sebagai kebijakan anggaran non-budgeter menanggulangi kemiskinan dan memberikan jaminan sosial. Ini tinggal itu menurut saya yang goodwill pemerintah untuk pemerintah kabupaten untuk mensinergikan kebijakan penanggulangan kemiskinan dan jaminan sosial. Saya kira itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
penghimpunan zakat di Jombang sampai dengan tahun 2023 itu masih di angka 20 miliar. Ya, saya mengkonsolidasi angka dari Basnas, saya itu 6 sampai 7 miliar, Basis itu angka ini kan jauh di bawahnya. Padahal potensi yang kami pernah hitung, zakatnya warga Jombang itu bisa di angka 260 miliar dalam satu tahun. Dengan kondisi warga Nahdliyin yang memang mayoritas di Kota Jombang, dengan potensi yang sebegitu besar, tapi perolehannya itu tidak ada apa itu 20 miliar, sementara potensinya 250 miliar. Artinya apa? Benar memang warga itu senang mengeluarkan sodako, kemudian senang bikin syukuran. Tapi dalam konteks zakat ya, zakat ada zakat fitrah, zakat mal dan lainnya itu belum tersentuh. Gitu ya? Iya. Oke. Potensi ini yang harus kita garap dengan serius. Pendapatan asli daerah di Jombang itu kan nggak tinggi ya, 500 miliar atau 550 miliar dalam satu tahun. Dan dana itu kan nggak cukup untuk menyelesaikan problem kemiskinan di Jombang. Sementara dana alokasi khusus yang memang menjadi dana perimbangan dari pusat ke kabupaten itu juga kecil nih. Saya pernah mencatat kemiskinan di Jombang itu di atas 0% kemiskinannya. Kemiskinan ekstrimnya itu di angka 0,54%. Kemiskinan ekstrim itu adalah warga yang dalam kondisi fakir, ya nggak punya pekerjaan, lansia, tinggal sendiri dalam kondisi rumah yang tidak layak. Itu 0,54%. Itu setara dengan 7.400 orang di Jombang. Itu banyak. Bagi saya itu banyak. Dan ini belum terselesaikan. Sementara zakat yang seharusnya berpotensi untuk menyelesaikan problem-problem ini tidak terkonsolidasi dengan baik. Karena apa? Pemerintah belum juga mengkonsolidasi lembaga-lembaga zakat sebagai satu kekuatan yang utuh untuk membantu mereka dalam mengatasi kemiskinan. Jadi teman-teman lembaga zakat itu jalan sendiri-sendiri. Ini kan sebenarnya kan persoalan yang harus kita asami sama-sama. Dan ini sebenarnya kita butuh bupati, pemerintah untuk hadir sama-sama mengonsolidasi persoalan. Kami itu pernah menghitung ya, tahun 2022, tahun 2023. Kalau secara nasional, potensi zakat itu kan 327 triliun. Dengan jumlah warga Jombang yang 1,3 juta, dan saya menaksir sekitar 25-30%-nya adalah warga yang sudah wajib berzakat. Potensi zakat setiap bulannya itu bisa di angka 25-30 miliar. Kalau ini dikonsolidasi, semua lembaga zakat bergerak, ditopang oleh kekuatan pemerintah. Pemerintah juga mengerahkan seluruh potensinya, bukan hal mustahil kita peroleh. Kalau misalnya ini kita peroleh, coba PAD Jombang itu 500 sekian miliar, sementara potensi zakatnya ada 300 miliar. Apa yang besar untuk kita menyelesaikan problem miskin yang harusnya dijadikan instrumen penting bagi pemerintah. Untuk mengatasi apa? Nanti kemiskinan dan problem-problem sosial yang lain. Basnas itu ya satu bulannya itu perolehnya kira-kira antara 400 sampai 500 juta. Lembaga-lembaga zakat yang lain seperti di Jombang itu ada lembaga amil zakat umul qura yang tingkatannya sudah provinsi. Mungkin di tingkat kabupatennya dia punya pelaporan sendiri masih di bawah 3 miliar. Basis itu mungkin juga di bawah 3 miliar. Kita kalau usah menghitung zakat fitrah ya, tapi zakat mal, zakat yang memang menjadi kewajiban seorang muslim ya, yang harus dibayarkan ketika dia memperoleh gaji belum pendapatan. Ini yang coba kita harusnya itu. Makanya saya berprinsip punya pandangan gini. Kalau lembaga-lembaga zakat itu terkonsolidasi, dan dia mempunyai dirijen yang teguh pada prinsip untuk menguasai kuota zakat ini, saya yakin angka 20 miliar dalam satu bulan itu bukan angka yang mustahil. Kalau dalam konteks nasional itu kan zakat itu baru angka 8% dari potensi. Kalau Jombang sekarang sudah di angka 78%, berarti sama dengan nasional. Jauh. Kenapa jauh? Karena pemerintah tidak aware. Membuka diri bagaimana kita mengkonsolidasi sama-sama dengan lembaga filantropi, bagaimana mengatasi problem kemiskinan sama-sama, bagaimana kita mengatasi problem kebudayaan masyarakat sama-sama, bagaimana kita memakmurkan warga sama-sama. Ini harus dilakukan sebenarnya. Karena apa? Kalau hanya berharap PAD, udahlah. Kalau PAD misalnya angka berapa? Minta 500 miliar sekarang. Minta 700-800 miliar. Itu waktunya panjang. Betul. Dan rumit. Sementara ini dana zakat sudah ada di simpul-simpul masyarakat dan belum dipungut. Khud min amwalim sedekah. Itu menunjukkan apa? Pemerintah melalui amil zakat dan pemerintah sendiri punya kewajiban untuk memungut zakat. Jadi membangun Jombang itu tidak kemudian membangun saprasa saja. Membangun Jombang itu bagaimana membangun manusianya. Bagaimana warganya yang dulu
miskin, kemudian beranjak menjadi orang yang bisa tumbuh secara ekonomi dengan baik. Artinya apa? Bahwa kalau selama ini masih banyak orang miskin, berarti ada pengelolaan zakat yang belum terlaksana dengan baik. Ya, pelaksanaan sebetulnya dari penghimpunan, pengelolaan sampai pelaporan itu belum dengan baik. Baik. Kalau kemudian lembaga-lembaga zakat ormas Islam mau bersatu untuk mensinkronkan gerakan, memperbarui, perbaiki manajemen semua lembaga zakat yang ada di ormas masing-masing, saya kan ini bisa terlaksana. Oke. Kelompok studi kedua adalah kita itu biasanya jalan sendiri-sendiri. Saya terus terang baru dalam tentang waktu setahun terakhir ini kami dengan 8 lembaga zakat, 10 lembaga zakat di Kabupaten Jombang itu mulai bersinergi, bergerak bareng, memetakan masalah sama-sama.